mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional ya? Nah, ini ada beberapa alasan mengapa menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa daerah lain, misal bahasa Jawa yang penduduknya terbanyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Ini merupakan materi pertama dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep dan sejarah bahasa Indonesia, kemudian mahasiswa dapat memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa dapat menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan ragamnya. Nah, jadi dengan materi ini kita diharapkan nantinya bangga menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan ragamnya. Lalu, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional ya? Nah, ini ada beberapa alasan mengapa menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa daerah lain, misal bahasa Jawa yang penduduknya terbanyak di Indonesia. Ini karena yang pertama bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca saat itu di Nusantara. Sudah menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Misalnya di perdagangan, di pasar ya, itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Setiap suku bangsa, sebagian besar ya sudah memahami bahasa Melayu. Kemudian sistem bahasa Melayu ini sederhana ya, dianggap sederhana. Berbeda dengan bahasa daerah lain yang lebih rumit. Kemudian suku-suku bangsa di Indonesia juga dengan sukarela ya menerima bahwasanya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Ini maknanya bahwasanya bahasa Melayu ini bisa mewakili ya semua kebudayaan di Indonesia seperti itu. Mari kita lihat, ini ada satu ilustrasi. Ini ada satu gambar ya, mungkin kalian sudah tahu kira-kira ini gambar apa ya. Kita lihat. Ya, ada yang menyebut ini pohon ya. Pohon. Ini kata orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Mungkin orang di daerah mana menyebut benda ini bukan pohon ya. Misalnya, nah, wit ya. Wit ini bahasa Jawa ya. Orang Jawa menyebut benda tersebut adalah wit. Orang Sunda menyebutnya tangkal ya. Kemudian ada yang menyebutnya juga puun dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasannya bahasa itu berbeda-beda ya. Jadi satu benda bisa bahasanya bisa berbeda-beda. Kenapa terjadi demikian? Ini merupakan sebuah konsep dari bahasa atau awal mula bahasa. Jadi yang bahasa ini adalah salah satu alat untuk memaknai ya benda-benda yang dirujuknya. Jadi ada bendanya dulu baru ada bahasanya, makanya bahasanya bisa beda-beda. Bagaimana tergantung dengan kelompok masyarakat atau penuturnya seperti itu. Nah, jadi konsep bahasa ini kenapa tadi beda-beda? Karena ada satu konsep yang membuat adanya perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu bahwasanya bahasa ini bersifat arbitrer atau mana suka ya. Jadi setiap orang itu ya boleh membuat satu bahasa ya. Jadi tidak ada aturannya, silahkan sebut benda apa saja dengan bunyi apa. Nah itu. Jadi itulah arbitrer, artinya mana suka. Nah kemudian dari mana suka itu, dari yang bebas itu baru dijadikan sebagai satu bahasa kalau bisa dipahami oleh orang lain. Ya. Jadi muncul misalkan satu bahasa. Kemudian dipopulerkan, disosialisasikan, sehingga lawan bicara kita mengerti apa yang kita sebutkan tadi, ya bunyi yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau sudah dimengerti, artinya sudah ada bahasa, artinya sudah ada komunikasi. Jadilah dia bahasa baru. Ya. Kemudian
bahasa itu juga akan bisa lebih diterima dan juga secara sah ya, diakui sebagai bahasa ya ketika dia mendapatkan satu kesepakatan atau ada konvensi ya, ada konvensional, artinya diakui oleh masyarakat. Jadi diputuskanlah bahwasanya benda ini bahasanya A, benda ini B dan lain sebagainya. Muncullah satu bahasa baru. Kemudian produktif, bahasa itu bisa diproduksi, tidak boleh berhenti ya, tidak boleh punah. Ketika ada benda baru pun harus segera diberi nama, harus ada bahasanya. Gitu. Nah, kebanyakan memang kalau benda-benda itu datang dari luar, itu biasanya kita juga menyerap bahasanya ya, menggunakan bahasa serapan. Misalkan komputer, karena barangnya bukan dari Indonesia, kemudian dia sudah ada namanya ya, komputer, kita sebut komputer ya, dan lain sebagainya, kamera ya, dan lain sebagainya. Itu benda-benda yang tidak kita ciptakan sehingga bahasanya mengikuti. Nah, kemudian berbeda tadi ya, setiap bahasa, setiap masyarakat punya bahasa yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, sebetulnya itu tetap bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena universal. Walaupun berbeda, universal artinya bahasa ini sedunia ya, itu sama ya. Di sini ada saya, di Inggris pun ada saya itu ya, I misalkan. Di daerah lain misalkan anak ya, di Arab ya, atau di belahan dunia manapun itu selalu ada padanannya. Ya. Jadi walaupun berbeda tetapi universal. Nah, bisa saja di satu daerah tidak ada bahasa yang mirip misalkan dengan di negara kita. Itu karena ya tidak pernah ada hubungan ya antar keduanya, tidak pernah ada migrasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah ada perhubungan, biasanya berhubungan, itu ada mulai kesamaan-kesamaan dalam bahasa. Kemudian yang terakhir, unik atau khas ya, setiap daerah, setiap masyarakat, setiap suku bangsa memiliki bahasa yang unik, khas. Kekhasan itu dibuktikan ya, baik itu dengan kosakatanya, kemudian bunyinya ya, kemudian juga barangkali khas dalam budayanya ya, itu yang membuat ada kekhasan-kekhasan. Misalnya orang Jawa biasanya namanya pakai O ya di belakangnya, Siswanto ya, apalagi Suyono ya, Mulyono ya, atau di Jawa Barat nggak pakai O karena budayanya tidak menggunakan O tapi pakai A, misalnya yang Karta Sasmita ya, Wiraharja dan lain sebagainya. Itu setiap daerah juga memiliki kekhasan tersendiri. Nah, lalu apa itu bahasa? Ya, tadi kita bahas tentang konsep ya, secara konseptual asal mula bahasa. Jadi bahasa itu pada dasarnya adalah bunyi. Ya. Yang kita keluarkan ini bahasa. Bunyi apa saja yang kita keluarkan ini adalah sebetulnya bahasa. Cuma syaratnya bunyi itu harus ada maknanya. Jadi kalau kita cuma A, B, atau asal berbunyi itu meracau namanya ya, bukan berbahasa. Jadi bahasa itu sistem lambang bunyi yang arbitrer ya. Tadi sekali lagi arbitrer itu mana suka. Yang digunakan oleh manusia untuk bekerja sama, berkomunikasi, kemudian mengidentifikasi diri, dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa. Ini menurut Krida Laksana ya, dalam buku Abdul Khair. Nah, jadi kenapa disebut sistem lambang bunyi ya? Artinya bunyi-bunyian itu ada sistemnya, nggak ngaco, nggak ngasal ya, tidak asal, ada strukturnya. Misalkan pembangunan kata ya, pembentukan kata itu ada rumusnya. Kemudian naik dari kata ke frase ya, naik ke klausa, naik ke kalimat, kemudian ke paragraf, itu ada strukturnya. Nah, setiap bahasa itu memiliki struktur atau sistem tersendiri-sendiri. Kemudian bahasa juga bisa dimaknai sebagai ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan gagasan, ide, ya, pemikiran. Nah, jadi bahasa ini alat untuk menyatakan ide-ide kita, gagasan ya. Jadi ketika kita berbahasa itu bukan tanpa ada tujuan kan, kita ingin menyampaikan sesuatu. Nah, itulah lewat bahasa. Nah, lalu apa bedanya dengan misalkan bukan bunyi-bunyian, bahasanya lebih kepada
gerakan tubuh. Nah, itu lain lagi, itu bahasa isyarat ya. Misalkan yang berkebutuhan khusus ya, dibantu oleh bahasa isyarat, menggunakan tangan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak masuk dalam kajian dari bahasa dalam konteks ini ya, seperti itu. Nah, fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini yaitu yang pertama alat ekspresi diri. Maksudnya apa? Ya dengan bahasa ini kita mengekspresikan diri kita. Untuk apa? Ya untuk mengekspresikan agar kita tidak galau ya, tidak sedih, tidak sakit lah kalau saya bilang. Kenapa? Karena orang tidak bisa berekspresi biasanya jadi sakit ya, dipendam, bisa sakit fisik, bisa sakit hati dan lain sebagainya. Bayangkan satu hari kita tidak mengekspresikan diri kita lewat bahasa, diam aja ya, nggak menulis, tidak bikin status di medsos, tidak berbicara dengan teman sekosan ya, tidak kemudian ke warung beli juga nggak bicara ya, tidak menyampaikan sesuatu. Rasanya kita tidak bisa seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan bahasa ini sebagai alat ekspresi diri ke yang lebih positif. Misalnya apa? Ya bercakap ya dengan orang lain, kemudian mungkin menulis karya sastra, menulis puisi, membacakan puisi, menulis surat pembaca ya kalau dulu. Kalau sekarang kebanyakan lebih banyaknya apa ya, orang ini komplain atau mengeluh di media sosial ya, seperti itu. Itu hati-hati ya, karena media sosial ini terkait juga dengan ada undang-undang ITE. Jadi walaupun kita bebas berbahasa melalui medsos, tetapi harus tahu rambu-rambunya, seperti itu. Kemudian menulis cinta ya, menyatakan cinta, menulis surat kalau dulu, kalau sekarang juga jarang ya ada orang menulis surat cinta ya. Kemudian banyak yang bisa kita ekspresikan hal yang positif, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Ya jelas, kita berkomunikasi dengan orang lain. Percakapan sehari-hari, baik di dalam rumah, di luar rumah, di warung, di mall, atau sekarang ada komunikasi jarak jauh ya, melalui media sosial, atau juga ada yang menggunakan Zoom ya kalau sekarang ya, untuk berkomunikasi ya. Itu semua adalah fungsi dari bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, yang namanya komunikasi ini harus dua arah. Satu pesan dikirimkan oleh pihak pertama, dikirim ke pihak kedua, dan kemudian pihak kedua meresponnya, mengumpan balik pesan tersebut. Nah, itu komunikasi. Jadi harus ada interaksi antara si A dan si B. Agar apa? Agar maksud pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap dengan baik, seperti itu. Nah, itu fungsi dari alat komunikasi. Kemudian bahasa sebagai alat beradaptasi dan kontrol sosial. Ini terutama yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sosial ya. Contohnya memahami kebiasaan, budaya, adat istiadat, tata krama, norma masyarakat ya. Kemudian menciptakan peraturan di lingkungan masyarakat, menyosialisasikan peraturan, kebijakan, program-program itu menggunakan bahasa ya. Misalnya sekarang tentang COVID, tentang virus corona. Kita bisa menggunakan bahasa untuk menyampaikan sosialisasi tentang virus corona, bahaya virus corona. Kemudian membuat tata tertib di masyarakat agar orang yang masuk ke lingkungan tersebut menggunakan standar kesehatan COVID-19. Itu juga menggunakan bahasa ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana sejarah ya, secara ya historis ya, dan juga yuridisnya bahasa Indonesia mulai digunakan di Indonesia. Tentu saja kita harus mengkaitkan ya sejarah kemunculan bahasa Indonesia ini dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Karena di sana mulai ada deklarasi dari kaum muda yang saat itu bergabung dari berbagai daerah di Indonesia, di Nusantara ya, untuk menyatakan bahwasanya mereka menggabungkan diri dalam satu bahasa ya, di bawah naungan bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, itu ada bunyi Sumpah Pemuda ya. Nah, salah satunya adalah tentang bahasa. Bunyi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa
Indonesia. Nah, itu peristiwa pertama kali adanya bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya tidak ada ya? Ya tidak ada. Sebelumnya bahasa masing-masing. Walaupun sudah ada bahasa Melayu ya, tapi belum bisa diakui sebagai bahasa Indonesia. Nah, kemudian secara resmi di dalam undang-undang diatur itu pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 ya, disebutkan tentang bahasa dan negara adalah bahasa Indonesia. Itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, lalu setelah bahasa Indonesia resmi, bahasa juga jadi memiliki kedudukan dan fungsi yang resmi, yang pasti ya. Ada dua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, kemudian yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia punya fungsi sebagai bahasa nasional, itu diantaranya ya, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dimanapun kita berada, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, orang akan mengidentifikasi kita, ini orang Indonesia. Ya, seperti itu ya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional ya tadi. Jadi identitas kita ini bisa terlihat salah satunya lewat bahasa. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Nah, kita kan terdiri dari berbagai suku ya di Indonesia ini. Nah, dengan bahasa Indonesia bisa menyatukan. Bahasa daerah tidak tetap harus kita lestarikan ya, tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu ini juga menjadi bahasa utama dari bangsa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Kita bertemu dengan orang lain dari suku lain, ya kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa setempat, ya berbahasa Indonesia, insya Allah akan bisa berkomunikasi ya, dan tidak akan tersinggung orang yang diajak bicaranya. Kenapa ya? Mereka juga orang Indonesia, kecuali misalkan dengan orang asing ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Bahasa Indonesia sebagai negara ini artinya bahasa Indonesia ditempatkan di di piranti kenegaraan bangsa Indonesia di pemerintah ya. Yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan tuh. Dalam pidato-pidatonya, dalam rapat misalkan presiden, menteri sampai lurah ya itu ya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan undang-undang terbaru menyatakan juga bahasa Indonesia juga digunakan ya, wajib digunakan di forum-forum resmi luar negeri ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengenalkan identitas bahasa kita ke dunia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ini jelas ya, kalau ada di sekolah dalam negeri dan dia menggunakan sekolah nasional, maka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Jadi proyek-proyek nasional itu juga menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam perencanaannya, kemudian sosialisasinya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi diharapkan ketika merancang satu iptek itu juga menggunakan bahasa Indonesia ya, panduannya menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun mau diekspor keluar ya, nanti boleh ada terjemahan di sampingnya, seperti itu. Baik, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang ragam bahasa ya. Jadi ragam bahasa itu artinya variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Jadi ada variasi, ada perbedaan. Walaupun satu bahasa itu bisa saja ada variasi ya, beda-beda. Nah, ini sebetulnya kenapa perbedaan itu terjadi? Karena tergantung oleh dua hal. Yang pertama media, yang kedua situasi. Berdasarkan medianya. Jadi media itu maksudnya lebih kepada alat dalam menyampaikan bahasanya seperti apa. Nah, yang pertama lisan, media lisan. Bicara ya, omongan. Itu tentu saja sangat berbeda ketika kita berbahasa lewat tulisan. Ya. Bedanya apa? Kita lihat ya. Yang pertama, kalau di ragam lisan, itu kita bicara perlu ada lawan bicara, ada lawan tutur. Ya, tetapi kalau tulisan kan tidak.
kita tulis saja. Siapa aja yang baca ya, nanti mungkin bukan hanya dari lingkungan kita sendiri yang baca, dari luar negeri juga bisa baca seperti itu. Dan kapan saja dibacanya. Kemudian dalam ragam lisan, unsur gramatikal tidak lengkap. Artinya secara struktur ya, itu tidak perlu lengkap. Mengapa? Karena kalau lisan kan ada penekanan lain. Selain ejaan misalkan ya, ada yang namanya intonasi, ada ekspresi juga bisa terlihat. Misalkan kita mengucapkan kata diam ya. Kalau secara lisan kita ucapkan diam. Ini membingungkan. Orang lain menangkapnya apa ya? Ya tidak ada penekanan apa-apa, tidak ada makna. Itu sama seperti bahasa tulis, diam. Tapi kalau pakai intonasi misalkan kita tekan, diam. Nah, itu udah ada maknanya. Artinya apa? Oh, ini menyuruh diam ya. Kalau di bahasa tulis harus menggunakan apa kalau menyuruh? Tanda ya, tanda seru ya. Itu harus seperti memerintah ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam ragam lisan itu terikat ruang dan waktu. Maksudnya apa? Ya, disesuaikan dengan ruang dan waktu. Kalau bahasa di ruang, misalkan di ruang resmi atau bahasa di ruangan publik, kemudian di privat ya, itu berbeda ya, harus diatur. Ke orang tua juga beda. Kemudian waktu juga sangat beda ya bahasa kita di saat-saat tertentu ya. Nah, kalau ditulisan kan tidak terikat ruang dan waktu ya, bisa kapan saja. Kemudian dipengaruhi jeda ya kalau dalam lisan. Ritme suara tadi sudah saya bahas. Kalau ditulisan dipengaruhi lebih kepada tanda baca atau ejaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan situasi. Ini ada ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal ya. Ragam formal itu artinya bahasa digunakan pada situasi-situasi formal seperti ini. Perkuliahan itu bahasanya harus formal, menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian semi formal itu artinya ya masih formal tetapi tidak seperti yang perkuliahan atau rapat-rapat negara, sidang-sidang kenegaraan, bukan. Semi formal itu di televisi itu kan formal sebetulnya, tapi juga bisa saja menggunakan bahasa yang semi formal. Nah, yang terakhir non formal. Non formal ini di lingkungan terbuka ya, di ruang publik dengan teman, dengan orang tua dan lain sebagainya. Silakan saja diatur sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita review, kita tinjau kembali ya, bagaimana mulai dari konsep bahasa itu sendiri, lalu sejarah bahasa Indonesia ya, lalu fungsinya seperti apa, dan yang terakhir tentang ragam bahasa. Untuk lebih lengkapnya pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui Sepada ya, sepada.teknokrat.ac.id. Silahkan kalian akses ya. Dan pada video kali ini juga ini lebih kepada panduan ya, panduan nanti untuk kalian belajar di Sepada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.